Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-temanku semuanya. Alhamdulillah cuaca hari ini lumayan bagus ya teman-teman. Ini ada yang komen nih yang katanya salah tanam daun nilam ya, atau salah pilih bibit daun nilam. Oke, yuk kita review tanaman daun nilam itu yang benar dan jangan sampai ketipu ya, karena sekarang banyak orang yang mencampur atau daun nilamnya sedikit dicampur dengan daun lain yang mirip dengan daun nilam. Oke, yuk kita let's go. Sebenarnya sih kalau daun nilam itu sama saja, warna daun kecil atau daun lebar. Yang daun kecil ya juga sama daun lebar. Itu sebenarnya yang membedakan itu cuma lebar dan kecilnya saja. Kalau bentuk dan bau daunnya itu sama saja ya teman-teman. Jangan sampai ketipu ya. Kalau teman-teman mau beli bibit daun nilam, daun lebar atau daun yang kecil-kecil, itu bisa dicium dari daunnya ya. Yuk kita let's go review daun nilamnya. Oke, kita let's go. Oke teman-teman, ini kali ini kita review daun nilamnya. Sebenarnya sih sama saja ya, warna ataupun kalau biasanya yang merah-merah seperti itu terkena penyakit ya. Jadi kita bisa ambil daunnya ya. Kalau kita beli benih daun nilam itu daunnya ya seperti apa ya baunya itu. Nah, seperti kayak ada aroma minyaknya ya teman-teman. Minyak nilam yang pernah cium baunya. Nah, ini teman-teman. Ini kan daun lebar ya. Sebenarnya sih sama saja ya teman-teman. Usahakan kalau mau bibit daun nilam itu benihnya yang bagus teman-teman. Jangan sampai salah pilih benih. Contohnya yang seperti ini teman-teman, ya sudah menjelang tua ya. Jangan yang masih muda. Karena kalau yang muda itu kalau kita tanam, apalagi tempatnya itu agak susah turun hujan atau sering hujan ya, sebenarnya sih kalau di Indonesia musimnya itu sama saja ya. Ada musim penghujan, ada musim kemarau. Sebenarnya sih cukup mudah untuk membedakan benih yang bagus tuh ya. Usahakan daunnya yang sehat, yang masih hijau, jangan sampai terkena penyakit. Nah, yang seperti ini ya lumayan agak bagus nih ya. Sayang ini sudah hampir terkena penyakit, daunnya merah-merah. Diusahakan daunnya itu masih hijau, yang sudah tua. Apalagi buat teman-teman yang baru mau tanam nilam ya, atau nanam dilem, itu usahakan itu benihnya yang bagus ya teman-teman. Nah, yang seperti ini cukup bagus teman-teman. Nih, kan ini ada nih apa? Akarnya, sudah ada akarnya. Kita potong segini saja di bawah akar. Nanti kita habiskan daunnya yang ini. Yang ini dihabiskan, dipotongin. Sisakan yang daun ini saja. Kenapa? Biar kalau baru tidak ditanam tidak rubuh atau berbaring ya. Kalau bisa ini tetap berdiri ya. Dan juga jangan di musim kemarau tanamnya. Ya percuma kalau musim kemarau pasti mati. Ya, dan jangan juga terlalu musim hujan juga tidak bagus, bisa mati. Kalau bisa itu ibaratnya hujan 3 hari lalu terang hampir 1 bulan. Seperti itu, tanah kan masih basah gitu, ditanamin masih oke lah. Jangan nunggu sampai kering ya teman-teman. Dan juga kalau daun nilam kecil ya teman-teman, ini sama saja, batangnya juga sama, cuma yang membedakan itu ini ya teman-teman, daunnya saja. Ini daunnya kalau yang bagus kan ada yang lebar hijau, ada juga ya kalau sudah kena
penyakit bisa merah-merah seperti itu, lalu mati ya, garing atau kering. Nah, kalau bisa mau tanam biar ada daunnya yang cukup bagus daripada yang kecil sih. Kalau saya sih sama saja. Tapi kalau bisa cari yang daunnya itu lebar-lebar. Kenapa? Ya tahu sendiri lah, lebar sama kecil daunnya banyak yang lebar. Karena daun kecil itu yang banyak itu cuma batangnya ya. Kalau sudah dikeringkan. Beda yang sama daun lebar ya. Kalau di sini sih daun saja cukup lumayan bagus harganya, teman-teman. Tapi sekarang apa namanya itu, benihnya semakin langka, teman-teman, karena banyak yang mencari. Kalau di sini satu ikat itu hampir 50.000 benihnya ya, teman-teman. Susah banget, satu ikat kecil saja mahal kalau di sini. Ya maklumlah, kalau di sini itu sudah hampir langka karena kebanyakan orang sudah beralih ke porang ya. Sedangkan kalau nilam ini sekarang jarang dibudidayakan, jadi semakin langka ya, teman-teman. Kalau dulu sih banyak banget, banyak sekali daun nilam. Tapi sekarang ya gimana lagi nih. Ini kalau saya nih nggak saya jual dulu, ini saya buat benih ya. Tunggu sampai tua kita ambil benihnya, kita tanam lagi. Habis panen masih bertunas muda itu kita pupuk, tunggu 2 bulan 3 bulan sudah bertumbuh lebat lagi ya, teman-teman. Karena proses daun nilam itu kalau musim ya seperti ini ya, kadang hujan lalu cerah lagi, itu cukup bagus ya. Kalau terlalu banyak hujan ya bisa enggak modet atau lama pertumbuhannya ya. Buat teman-teman yang mau tanam daun nilam ya, usahakan benihnya yang ya seperti inilah. Kalau nggak ada yang bagus banget, ini cukup lumayan bagus lah, walau tidak A1, setidaknya kita memiliki benih yang lumayan bagus ya. Kalau bisa ini yang sudah ada tunasnya seperti ini cepat sekali, teman-teman. Kalau kita tanam, kalau sudah ada tunasnya seperti ini atau akarnya, kok tunas ini akar, cepat sekali, teman-teman. Kalau sudah ada akarnya seperti ini ya, kalau bisa ini sebelum tanam ya, kita tempatkan tempat yang agak basah di dekat apa namanya, kamar mandi yang di luar seperti itu ya, tapi di tanah. Usahakan jangan ditanam dulu biar keluar akarnya semua. Kalau sudah keluar akarnya semua baru kita tanam, pertumbuhannya lebih cepat dan bagus ya, teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini dia, ini daun lebar, tuh daun kecil ya, teman-teman. Nah kita review daun kecilnya. Nah seperti ini. Nah ini daun kecilnya, teman-teman. Tapi sayang ini sudah hampir terkena penyakit. Nah kalau batang sama saja, bau juga sama saja. Yang membedakan nih daunnya nih, daunnya kecil-kecil seperti ini, kecil-kecil buat daunnya, teman-teman. Jadi kalau bisa sih tanam yang seperti benih yang sebelumnya, sama saja ya, teman-teman. Kalau sudah tua, nah ini pertumbuhannya sudah memiliki akar, ini cepat pertumbuhan ya, hidupnya kalau sudah ada akarnya seperti ini. Kalau daun nilam atau daun tilam yang kecil seperti ini bentuknya, dan seperti apa ya, ya sama saja yang daun kecil sama daun lebar, cuma yang membedakan itu daunnya saja. Kalau bau sama saja, bau, warna batangnya juga sama saja. Yang membedakan cuma daunnya saja, teman-teman. Nah oke, buat teman-teman bisa di share ya, biar semuanya yang pembudidaya nilam awalan seperti saya biar tidak ketipu lagi ya, teman-teman. Oke,
Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya, karena kita membuat konten pertumbuhan ini biar sama-sama sukses bersama ya teman-teman. Bukan karena saya membuat channel YouTube biar sukses sendiri, enggak. Kita sesama petani, pembudidaya daun nilam, nampu, porang, dan lain-lainnya. Semoga kita bisa sukses bersama ya teman-teman. Karena ya gimana lagi, kita hidup sebagai petani itu kalau nggak menanam apa yang menghasilkan, kita mau tani macam apa? Ya benar sih, kita juga memiliki ternak, tapi ya kalau hutan dibiarkan kosong, nggak ada penghasilannya, percuma kita bayar pajak kalau hutan kita sendiri kita tidak kita rawat dan tidak kita keluarkan hasilnya. Oke, salam sedulur petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.